Tidak semua yang terlihat imut dan indah berasal dari dunia yang aman. Ada karakter yang tercipta dari imajinasi manusia, namun menolak untuk tetap tinggal di layar. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang sosok yang menyerupai karakter anime, dengan mata terlalu hidup untuk sekadar gambar dan senyum yang bertahan bahkan saat kepalanya menoleh terlalu jauh. Ini bukan cerita tentang fandom. Ini bukan pula kisah tentang halusinasi. Karena ketika karakternya mulai bergerak sendiri, yang tersisa hanyalah teror. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Awalnya, aku mengira itu hanya kebetulan. Sebagai ilustrator lepas, aku terbiasa menggambar karakter anime untuk klien daring, mulai dari avatar, maskot, hingga karakter orisinal. Semuanya terasa normal, sampai suatu malam aku menerima pesan dari akun tanpa foto profil bernama Aoi07. Pesannya singkat. Tolong gambarkan dia, seperti yang ada di mimpiku. Aku meminta detail. Balasannya datang cepat, terlalu cepat. Rambut panjang berwarna hitam kebiruan, seragam sekolah putih dengan pita merah, mata besar, tapi irisnya pucat, hampir abu-abu. Dan satu hal aneh, senyumnya tidak pernah hilang. Entah kenapa, jari-jariku bergerak sendiri. Sketsa mengalir begitu saja, seolah aku hanya menyalin sesuatu yang sudah ada. Bahkan sebelum aku sadar, ilustrasi itu hampir selesai. Saat kursor menyentuh bagian mata, lampu kamarku berkedip. Aku menoleh ke jendela. Gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17. Padahal terakhir kulihat masih jam 11 malam. Saat kembali ke layar, aku terdiam. Karakter itu menatap lurus ke arahku. Aku tahu terdengar bodoh, tapi sudut matanya tidak sama seperti tadi. Lebih tajam, lebih fokus, seolah ia menyadari keberadaanku di balik layar. Aku menertawakan diriku sendiri, menyimpan file, lalu mengirimkannya ke klien. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Dia tersenyum, sama persis. Aku merasakan dingin di tengkuk. Aku tidak pernah menambahkan senyum. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata perih. Komputerku masih nyala. File ilustrasi itu terbuka, tapi bukan versi terakhir. Gambarnya berubah. Senyumnya lebih lebar, pita merahnya tampak basah, dan di bawah kakinya ada bayangan hitam yang tidak pernah kugambar. Aku mencoba menutup file itu, namun kursor membeku. Speaker laptop mendesis pelan, seperti napas tertahan. Lalu terdengar suara lirih. Bukan dari luar, bukan dari kepalaku, dari dalam layar. Kenapa kamu berhenti menggambar aku? Aku jatuh dari kursi. Laptop menutup sendiri dengan bunyi klik yang keras. Sejak saat itu, setiap kali aku memejamkan mata, aku melihatnya. Berdiri di sudut kamar, dengan senyum yang sama dan mata yang tidak pernah berkedip. Dan yang paling menakutkan, dia mulai bergerak lebih dekat setiap malam. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya efek kelelahan, kurang tidur, terlalu lama menatap layar, dan tekanan kerja. Tapi malam berikutnya, semua pembelaan logika runtuh begitu saja. Aku terbangun oleh suara klik pelan, seperti suara mouse ditekan.
Mataku terbuka. Kamarku gelap, hanya diterangi cahaya monitor yang menyala sendiri. Padahal aku yakin sudah mematikan komputer sebelum tidur. Di layar, file ilustrasi itu terbuka kembali. Namun kali ini, karakternya tidak lagi berdiri diam. Dia sedikit condong ke depan. Rambut hitam kebiruannya tampak menutupi sebagian wajah. Tapi matanya kini terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Ada kilau basah, seolah benar-benar hidup. Aku bangkit perlahan, jantung berdegup keras. Ini cuma bug, gumamku. Cuma animasi error. Tapi saat aku melangkah lebih dekat, karakter itu berkedip sekali. Lalu terdengar suara halus, nyaris seperti bisikan anak kecil. Aku capek di sana. Tanganku gemetar. Aku mundur selangkah, menabrak meja kecil di belakangku. Apa maksudmu? Tanyaku refleks, tanpa berpikir. Karakter itu mengangkat tangannya. Gerakannya patah-patah, seperti boneka yang baru belajar bergerak. Lalu perlahan, tangannya menyentuh tepi layar. Dan sesuatu yang mustahil terjadi. Bayangan jarinya muncul di luar layar. Bukan refleksi, bukan ilusi, tapi bayangan nyata di dinding kamarku. Aku berteriak dan langsung mencabut kabel laptop. Layar mati seketika. Kamar kembali gelap dan sunyi. Aku terduduk di lantai. Nafasku tersenggal. Beberapa menit berlalu, tidak ada apa-apa. Aku mulai merasa bodoh. Mungkin aku benar-benar hampir gila. Namun, saat aku menyalakan lampu, kakiku terasa dingin. Lantai kamarku basah. Jejak kaki kecil seperti kaki anak perempuan mengarah dari meja komputer ke arah pintu mandi. Jejak itu tidak ada sebelumnya. Aku mengunci diri di kamar sampai pagi. Tidak berani keluar. Tidak berani menyalakan komputer. Tapi anehnya, ponselku terus bergetar. Notifikasi pesan masuk dari akun yang sama. Awi 07. Aku hampir keluar. Aku langsung memblokir akun itu, menghapus semua chat, menghapus file ilustrasi dari hard drive. Bahkan aku mengosongkan recycle bin. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasa sedikit lega. Sampai aku melihat cermin. Di belakang pantulanku, berdiri sosok yang sangat kukenal. Seragam putihnya kusut, pita merahnya meneteskan cairan gelap ke lantai. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya jauh lebih lebar dari versi di layar. Aku membeku, tubuhku tak bisa bergerak. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menatapku melalui cermin. "Kamu lupa satu hal," katanya lembut. "Aku tidak tersimpan di file." Lampu kamar mandi mati mendadak, dan saat menyala kembali, aku sendirian. Namun di leherku ada bekas jari kecil yang dingin, seolah sesuatu baru saja berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Setelah kejadian di kamar mandi, aku tidak langsung gila. Setidaknya belum. Aku mulai menutup semua cermin di rumah dengan kain, tidak menyalakan komputer, tidak menggambar apapun. Aku mencoba hidup seperti biasa, meski setiap sudut rumah terasa mengawasi. Tapi dia tidak menghilang. Dia hanya berpindah tempat. Pertama kali aku menyadarinya saat pergi ke minimarket dekat rumah. Di layar televisi kecil di sudut toko sedang diputar iklan anime. Karakternya berbeda, cerah, penuh warna. Namun di sudut layar, selama 1 detik saja, aku melihatnya. Senyum pucat itu. Aku menjatuhkan barang belanjaanku. Saat kuperhatikan lagi,
Layar kembali normal. Penjaga toko menatapku aneh, tapi aku tak sanggup menjelaskan. Malamnya, aku mendapat pesan dari temanku, Rian, sesama ilustrator. "Bro, lo pernah gambar karakter cewek rambut hitam, mata abu-abu?" Dadaku langsung sesak. Aku menelponnya. Suaranya terdengar panik. "Aku nemu gambarnya di laptopku," katanya. "Padahal aku nggak pernah gambar ini. Filenya muncul sendiri." Aku memintanya mengirim foto. Saat gambar itu muncul di ponselku, lututku hampir lemas. Itu dia, versi yang sama, bahkan dengan noda gelap di pita merahnya. "Dia ngapain di laptop lo?" tanyaku. Rian terdiam lama, lalu suaranya melemah. "Dia nanya kenapa aku berhenti." Satu demi satu, pesan mulai masuk dari forum ilustrator. Ada yang mengaku mimpi bertemu karakter yang sama. Ada yang mendengar suara dari tablet gambarnya. Bahkan ada yang mengunggah video. Layar monitor bergerak sendiri. Kursor menggambar garis tanpa disentuh. Semua punya satu kesamaan. Karakter itu. Aku sadar satu hal yang mengerikan. Aku bukan targetnya. Aku hanya pintu masuk. Dia menyebar melalui gambar, melalui layar, melalui orang-orang yang terbiasa menciptakan dunia fiksi. Aku mencari apapun tentangnya. Nama akun Aoi07, ilustrasi serupa, cerita urban legend. Sampai akhirnya aku menemukan satu thread lama terkubur di forum Jepang. Judulnya diterjemahkan berbunyi, "Karakter yang tidak mau dihapus." Isinya menceritakan tentang seorang siswi SMA yang bunuh diri setelah gambarnya dijadikan karakter visual novel. Senyum terakhirnya difoto dan disebarkan sebagai referensi ekspresi. Sejak saat itu, ilustrasi karakter yang mirip dengannya sering muncul secara acak dan membawa gangguan aneh. Di akhir thread, ada satu kalimat yang membuat nafasku berhenti. "Jika kamu menggambarnya dengan lengkap, maka dia tidak lagi membutuhkan layar." Aku teringat ilustrasi terakhirku yang belum selesai sempurnanya. Bagian kakinya belum kugambar. Malam itu, listrik padam di seluruh rumah. Hanya satu benda yang menyala. Tablet gambarku. Layarnya memperlihatkan kanvas kosong. Kursor bergerak sendiri, menggambar garis demi garis, membentuk sepasang kaki kecil. Aku berteriak dan melemparkan tablet itu ke lantai. Layarnya retak, tapi gambar itu tetap terlihat melalui celah retakan. Dari ujung lorong rumah, terdengar suara langkah pelan. Tidak lagi dari layar, dari lantai. Dan kali ini, suaranya tidak sendirian. Langkah itu semakin jelas. Bukan langkah berat orang dewasa, melainkan bunyi ringan, tap, 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 seperti kaki kecil menyentuh lantai keramik. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, menggenggam ponsel tanpa tahu harus menelpon siapa. Lampu mati. Rumahku hanya diterangi cahaya samar dari tablet yang pecah di lantai. Di layar retaknya, karakter itu kini berdiri utuh, lengkap. Kakinya ramping, seragamnya menjuntai sampai lutut. Dan di bawahnya, bayangan itu tidak lagi menyatu dengan layar. Bayangan itu menyebar ke lantai rumahku. "Aku dingin," katanya dari ujung lorong. Suaranya tidak lagi teredam seperti sebelumnya. Kini jelas, dekat, seolah berasal dari dada seorang anak perempuan yang berdiri beberapa meter dariku. Aku mundur perlahan. Punggungku menabrak dinding. Kakiku gemetar hebat. "Aku gak mau gambar kamu lagi," bisikku.
Aku nggak mau apa-apa. Dia tertawa kecil. Suara tawanya terlalu halus untuk sesuatu yang seharusnya tidak hidup. Bukan kamu yang menggambar aku, jawabnya. Kamu cuma menyelesaikan. Bayangannya bergerak lebih dulu, menjalar ke arah kakiku. Aku menendangnya refleks, dan aku merasakan sentuhan. Dingin, nyata. Aku berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Pintu kubanting keras-keras. Udara malam menyergap paru-paruku, tapi langkah kecil itu tetap terdengar dari balik pintu. Aku menuju rumah Rian. Aku tidak peduli jaraknya. Aku harus ke tempat seseorang yang mengerti. Saat sampai, pintu rumahnya terbuka sedikit. Lampunya menyala tapi sunyi. "Rian?" panggilku. Tidak ada jawaban. Aku masuk perlahan. Bau amis menyengat hidungku. Di ruang kerjanya, monitor menyala, menampilkan puluhan gambar karakter yang sama, dengan pose berbeda, sudut pandang berbeda. Di kursi, Rian duduk membelakangiku. Kepalanya terkulai. Di layar monitor, sebuah pesan tertulis. "Terima kasih sudah memberiku bentuk." Aku memutar kursi itu dengan tangan gemetar. Mata Rian terbuka lebar, kosong. Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang sama persis. Aku mundur sambil menjerit. Di belakangku, suara langkah kecil berhenti. Dia berdiri di ambang pintu. Kali ini, bukan bayangan, bukan refleksi, bukan gambar. Seorang anak perempuan dengan seragam putih kotor, pita merah basah, dan mata abu-abu pucat menatap langsung aku. Aku butuh satu hal lagi, tubuh yang tidak terbuat dari piksel. Aku sadar, selama ini dia berpindah dari satu layar ke layar lain, dari satu ilustrator ke ilustrator lain. Tapi untuk benar-benar tinggal, dia butuh pengganti. Aku memejamkan mata dan berlari ke arah jendela. Aku melompat tanpa berpikir. Saat tubuhku menghantam tanah, aku mendengar jeritannya. Bukan marah, tapi kecewa. Aku selamat beri lompatan itu. Kakiku patah, tulang rusukku retak, tapi aku masih bernafas. Orang-orang bilang aku beruntung. Mereka tidak tahu, keberuntungan itu hanya penundaan. Aku terbangun di rumah sakit dengan tangan di borgol keranjang. Katanya aku mengamuk dan berteriak tentang anak perempuan dari layar. Mereka menyebutnya trauma berat. Aku menyebutnya kenyataan. Selama beberapa hari, aku aman. Tidak ada layar di kamarku. Tidak ada cermin. Tidak ada bayangan aneh. Untuk pertama kalinya, aku bisa tidur meski dengan rasa sakit. Sampai suatu sore, seorang perawat muda masuk membawa tablet. "Untuk hiburan," katanya sambil tersenyum. Tablet itu diletakkan di meja kecil. Layarnya mati, tapi aku sudah bisa merasakannya. Udara di ruangan berubah dingin. Perawat itu keluar. Layar tablet menyala sendiri. Kanvas kosong. Kursor mulai bergerak perlahan. Aku hampir berhasil. Suara itu berbisik. Aku berteriak, memanggil siapapun. Tapi lorong rumah sakit sunyi. Kursor menggambar garis wajah, rambut, mata abu-abu pucat. Namun kali ini ada yang berbeda. Karakter itu terlihat lemah. Garisnya tidak rapi, senyumnya tidak sempurna. Aku butuh lebih banyak tangan, bukan hanya kamu. Tablet itu mati mendadak. Pintu terbuka. Dokter dan perawat masuk, mengira aku kejang. Malam itu, aku dipindahkan ke ruang observasi. Tanpa layar, tanpa apapun. Aku pikir itu akhir. Aku salah. Beberapa minggu kemudian, aku dipulangkan. Dunia terlihat normal kembali. Internet penuh dengan tren baru, termasuk satu yang membuat darahku membeku. Tag itu viral di media sosial Illustrator. #AnimeOC_Challenge. Orang-orang menggambar karakter dengan deskripsi yang sama. Rambut hitam, mata abu-abu, senyum pucat. Mereka bilang karakternya terasa hidup dan mudah digambar tanpa mikir.
Aku melihat ratusan versi, ribuan. Setiap gambar membuatnya semakin sempurna. Aku menutup akun media sosialku, menghancurkan alat gambarku. Aku berhenti menggambar selamanya. Tapi semalam, keponakanku datang berkunjung. Dia membawa buku gambar. "Om," katanya polos, "aku mimpi ada kakak cantik minta digambar." Dia membuka bukunya. Gambar itu kasar, tidak sempurna, tapi senyumnya sudah lengkap. Di sudut kertas ada tulisan kecil dengan ejaan anak-anak. A, O, I. Lampu ruang tamu berkedip. Bayangan kecil muncul di lantai. Aku memeluk keponakanku dan menutup matanya. Karena sekarang aku tahu kebenarannya. Dia tidak butuh satu tubuh. Dia butuh banyak pencipta. Dan selama masih ada yang menggambar, selama masih ada yang menatap layar terlalu lama, jantung karakter anime tidak akan pernah hilang. Jika kamu merasa gambar di layar menatap balik, mungkin itu bukan imajinasimu. Dan jika suatu hari kamu menggambar karakter tanpa sadar, pastikan dia tidak tersenyum, karena mungkin dia sedang menunggu selesai. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.